karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun melalui online, tapi kita tetap semangat ya. Kita mau persiapkan hati kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik semuanya, duduk yang manis ya, nggak boleh main-main, harus duduk manis supaya Tuhan Yesus senang. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan lagu Betama Aledoman. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga pembacaan firman Tuhan hari ini boleh bermanfaat bagi kami. Firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan, dan kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga anak-anak dan kami semuanya boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan taat kepada-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang mendengarkan, supaya mereka boleh mendengarkan dengan baik, mereka boleh tertib dan teratur Tuhan. Demikian juga kakak yang akan mengajarkan firman-Mu di sini. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh kami sampaikan dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah pembacaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Biar firman-Mu tumbuh dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14 ya. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Tapi kakak minta tolong sama Kak Masri, tolong dibaca ya kak. Oke kakak, yuk adik-adik semuanya udah siap? Ya? Oke, yuk kakak baca dari sini ya, adik-adik mengikuti dari rumah. Ya, kakak percaya adik-adik pasti mengikutinya. Oke? Oke. Firman Tuhan diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan pembahasannya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan yang hadir dalam hati kami Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan ibadah kami hari ini boleh membawa sukacita buat kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami Tuhan. Dan kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan lagu pujian Buah Roh Kudus. Semuanya semangat nyanyinya ya, ikut semua gerakannya. Adik-adik diundang berdiri semuanya. Sukacita damai
Oke adik-adik, tiba saatnya kita sesi ayat emas. Nah, untuk ayat emas kali ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Oke, mungkin adik-adik yang di sebelahnya sudah ada Alkitab bisa dibuka ya. Yang terutama kelas besar, kita baca bersama-sama ya. Diambil ayat emas kali ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke. Sudah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini ayat emas hari ini. Biarlah ayat emas hari ini, minggu ini menjadi kekuatan bagi kalian. Amin. Oke adik-adik, kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga pembacaan firman Tuhan hari ini boleh bermanfaat bagi kami.
firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan, dan kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga anak-anak dan kami semuanya boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan taat kepada-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang mendengarkan, supaya mereka boleh mendengarkan dengan baik, mereka boleh tertib dan teratur Tuhan. Demikian juga kakak yang akan mengajarkan firman-Mu di sini. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh kami sampaikan dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah pembacaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Biar firman-Mu tumbuh dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14 ya. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Tapi kakak minta tolong sama Kak Mastri, tolong dibaca ya Kak. Oke kakak. Yuk adik-adik semuanya udah siap? Ya? Oke, yuk kakak baca dari sini ya, adik-adik mengikuti dari rumah. Ya, kakak percaya adik-adik pasti mengikutinya. Oke? Oke. Firman Tuhan diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan pembahasannya. Terima kasih Kak Mastri sudah bacakan Sama-sama, firman Kak buat Mastri. kita semuanya. Hari ini kakak dengar tadi firmannya itu tentang hidup sebagai anak-anak terang ya Kak ya. Yes. Ternyata hidup anak terang itu udah berapa kali diingatkan ya. Waktu Kak Mastri waktu itu cerita ya. Yang saya bawa lilin. Yang bawa lilin itu anak-anak harus jadi terang. Terus setelah itu ceritanya juga waktu Kak siapa Kak? Yang itu yang cerita Pak Pendeta ya Kak? Iya, ya? Pak Pendeta. Yang cerita juga itu kita tunjukkan supaya kita menjadi pembawa terang. Ya. Terus minggu yang lalu ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Bagaimana kita mengenal siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, apa udah pada kenal nggak siapa Tuhan Yesus? Ya sudah ya. Dalam tugas hari ini kalian sudah mengenal. Ada yang bilang Yesus itu penolongku, Yesus itu juru selamatku, Yesus itu gembalaku. Ya betul, Yesus itu adalah orang yang sudah menyelamatkan kita, yang menolong kita, menjadi sahabat kita. Terima kasih adik-adik sudah mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi adik-adik di dunia ini ternyata bukan hanya ada anak-anak terang, tapi ada juga anak-anak gelap ya Kak. Anak-anak gelap. Iya. Kan? Karena barusan saya baca di kita membaca Alkitab itu di situ disebutkan janganlah menjadi anak-anak gelap, persiapkanlah senjatamu menjadi anak terang. Iya, kalau gelap itu sama dengan apa ya Kak kira-kira? Kalau gelap berarti malam ya Kak ya? Malam, yes. Kalau lampu mati biasanya gitu. Gelap ya Kak, kalau malam berarti kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang Benar. ya tidak baik. Tidak baik. Ya, kalau hidup dalam kegelapan itu berarti dia percaya sama siapa kira-kira? Kalau hidup dalam kegelapan itu Kak, Jelas bukan sama Tuhan. sama siapa ya kira-kira ya? Bisa benar-benar berhala, iblis, seperti itu. Iya, percaya belum
berarti sama Tuhan Yesus ya. Mm-mm. Orang yang hidup dalam kegelapan itu tidak percaya Tidak sama percaya sama Tuhan Tuhan. Yesus ya. Berarti dia sukanya menyenangkan siapa kira-kira Kak kalau hidup dalam kegelapan? Siapa mau ikut iblis? No. Gak ada yang mau ya. Kalau iblis itu kira-kira sifatnya kayak apa ya Kak iblis itu? Hidup dalam kegelapan itu sifatnya seperti apa? Hidup dalam kegelapan, namanya aja gelap ya adik-adik. Gelap, coba kita seperti ini. Gelap, Menakutkan jadi ya, Kak, ya? menakutkan. Bagaimana yang kita rasakan itu menakutkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, anak gelap itu sama seperti anak yang sombong. Sombong Kak? ya. Kalau hidup dalam kegelapan itu berarti sombong. Sombong, suka berantem, terus Tidak teratur ya Kak. egois juga. Egois. Terus kalau misalnya main HP terus itu hidup dalam terang apa gelap ya Kak? Menurut kakak itu Main HP. gelap. Panggil mamanya Itu belajar. kalau terus lo ya, Iya. kalau bermain HP terus lo ya. Tapi kalau dipergunakan dengan kebaikan dengan benar sesuai waktunya itu Terus tuh. kalau suka berantem itu Wah. juga anak gelap ya Kak ya. Yes, itu anak gelap. Siapa di sini ayo yang suka berantem sama abangnya atau sama adiknya atau sama temannya? Hati-hati, itu temannya iblis berarti ya Kak ya. Sama itu kak, membantah mama papa, Iya. melawan mama Berarti papa, enggak. atau guru atau siapapun itu juga merupakan anak. Menakutkan juga ya, aku nggak mau seperti itu. Terus kalau misalnya dia malas baca firman Tuhan, Wah, sama. anak gelap juga ya. Anak gelap juga. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan, adalah ajaran firman Tuhan di mana supaya kita hidup di dalam terang. Iya. Karena Tuhan mengingatkan kita tadi ya untuk menjadi anak-anak terang. Oh gitu kayak jadi kalau kita mau hidup dalam terang, kita harus rajin baca Alkitab Kak, supaya tapi bukan hanya baca loh kak, apa lagi Kak? karena di sana kemarin saya bertemu ada anak-anak ya, dia pintar menjawab isi Alkitabnya, tetapi kelakuannya bad. Berarti bukan Kakak hanya tanya baca. ya, kakak tanya isi tentang firman, dia bisa jawab dengan cepat. Tetapi kak Master lihat dia itu, tapi sikapnya bad, Nggak sopan ya Kak? nggak Suka sopan. berantem ya Kak? Jahil temannya di sekolah itu loh. Oh, berarti kita bukan hanya tahu dan rajin baca Alkitab, tetapi harus taat kepada firman Tuhan menghidupi firman Tuhan. Sama seperti contoh ya kak ya, contoh ya adik-adik. Firman Tuhan mengatakan saling mengasihi. Oh, berarti itu anak terang Kak? Yes, Anak saling terang, mengasihi. berarti bukan anak gelap lagi. Yang gelap itu kita tinggalkan ya. Yang gelap itu Kita buang ya Kak. tanggalkan dan tinggalkan jauh-jauh. Ya, aku nggak mau jadi anak iblis. Aku mau, kalau aku mau ikut Tuhan Yesus, gimana Kak caranya? Ya, jadilah anak terang seperti tadi kak. Anak terang itu saling mengasihi satu sama yang lain. Yang tadinya dia itu suka berantem, jahil. Nah, kalau dia mau hidup menjadi anak terang, yang jahil tadi, yang suka berantem tadi, dibuang dan hidup saling mengasihi. Hidup dalam terang ya Kak. Itulah masuk ke dalam anak-anak terang. Anak-anak terang itu berarti percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sepenuhnya loh ya. Sepenuhnya. Terus kasihnya, dia nggak sombong ya Kak ya. Iya. Terus apalagi ya kalau hidup jadi anak-anak terang itu ya? Ya pembawa damai juga loh. Oh ya, pembawa damai. Terus Ya seperti tadi kak yang memiliki boboro itu. oh ya, babaro Kasih. ya. Kasih. Sukacita, kedamaian. Terus ada lagi yang baru nyanyi tadi. Aku anak terang. Tugasnya Tugasku apa? Memberi terang. Terang di mana aja coba Kak? Di mana aja? Terang di sekolah, Terang di sekolah, di Terang gereja, di rumah juga, dan di mana saja kita Nggak hanya di harus rumah. menjadi terang, betul Kak. Contoh ya, di gereja di baik, terang, suka mengasihi, suka berbagi, tapi di luar Oh, no. bukan itu ya. Tapi Tadi dikatakan sepenuhnya, berarti dimanapun harus saja ada ya. kasih. Terus tidak suka bertengkar lagi ya Kak ya. Terus membawa damai, terus buah-buah roh itu ada dalam dirinya. Nah, kalau terang itu, kalau anak terang itu
nanti pada akhirnya tujuannya dia masuk apa ya kalau hidup dalam terang? Bersama Tuhan Yesus. Iya, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Anak terang itu tujuannya adalah hidup bersama Yesus di mana? Di surga yang indah. Iya. Sedangkan kalau namanya iblis, gimana tujuannya coba? Siapa yang mau? Gak ada yang mau Kak ya. Jangan sampai kita semua anak-anak juga semua jangan sampai ada yang mau ikut iblis ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan karena hidup kita adalah milik siapa Kak? Milik Tuhan. Iya, kita Sama, anak terang, kita milik Tuhan ya. sama Kak, seperti kalau hidup di dalam terang, contohnya seperti ini Kak. Kalau saya pernah lihat ya, sama seperti kakak kita pergi ke rumah seseorang, terus rumahnya itu berantakan, Serem. kotor, bau, itu merupakan gelap juga. Gak kerasan nih kita tinggal situ ya. Kekerasan. Itu hati kita seperti itu. Kitanya milik Tuhan. Di hati inilah milik Tuhan. Nah, terus kakak masuk ke rumah yang tadi berdebu, bau, nggak jadi masuk, Gak kerasan. nggak jadi masuk kita. Tetapi coba rumah kita itu bersih, harum, rapi, Cantik. masuk. Sama. Kalau hati kita bersih, rapi, Tamunya pasti damai, kerasan. Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus. Iya. Pasti kerasan tinggal di hati kita ya. Pasti. Tapi coba kalau tadi kita kan suka cengeng, Kalau iblis pasti kerasan Kak, masuk ke situ Kak. ya, nangis, marah-marah, bertengkar. Itu namanya iblis kayak gitu Kak. Tuhan gini. Tuhan gak mau yang kayak Tapi gitu. nanti yang masuk itu si iblis. Gak mau Kak ya. Anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu juga pasti gak mau ya iblis tinggal di hatinya. Jadi anak-anak pilih mana? Pilih anak terang atau anak gelap? Anak yang good atau yang enggak? Pastilah anak terang. Anak-anak sekolah minggu hidup menjadi anak-anak terang dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kalian jadi anak yang pembawa damai, pembawa terang, supaya hidup kalian boleh berbuah-buah, buah Roh Kudus, ya kan Kak ya? Ya seperti tadi, bukan hanya berbuah, tetapi dilakukan. Oke Kak. Ya, tetap dilakukan. Gak ada gunanya kita mengetahui segala sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yes. Yes. Kakak berharap sih semuanya adik-adik dari kelas balita, batita, kelas kecil, tengah, besar, be a light, Jadilah terang. ya, Amin. karena Yesus adalah terang. Amin. Oke, demikian adik-adik. Tapi ingat tugas kita untuk minggu depan adalah adik-adik semuanya boleh membuat buah-buah Roh Kudus ya. Jadi nanti bisa gambar buah. Di dalamnya ada buah-buah Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, itu Apalagi? semuanya. Ya, Penguasaan. penguasaan diri ya. Buah-buah Roh Kudus, tunjukkan bahwa itu adalah buah kamu juga. Itu adalah Karena senjata. kamu, nah, itu adalah senjata anak-anak terang. Buah-buah Roh Kudus ya. Oke. Demikian adik-adik, kita akan tutup ibadah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Tapi Kak, itu tugasnya nih. Iya. Dikumpulkan Oh kapan? iya, jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 18. Jam 6 sore ya. Oke. Oke, dan nantinya juga bisa ditayangkan Kirim di mana? Di grup. WA komunikasi. Oke. Oke, kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana kami hidup di dunia ini, ada banyak pilihan-pilihan yang akan kami ambil di dunia ini. Ada hidup dalam kegelapan ataukah hidup dalam terang. Tapi kami mau diubahkan oleh Roh Kudus-Mu, oleh firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh hidup sebagai anak-anak terang yang memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan kedamaian dimanapun kami berada. Hidup kami ini boleh membuahkan buah
buah-buah Roh Kudus setiap hari Bapa, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu, sehingga kami nanti boleh bersama-sama dengan Engkau di surga yang indah yang Tuhan sediakan buat kami, orang-orang yang percaya dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami setiap hari dalam sekolah, dalam keseharian kami, supaya kami tetap berpegang kepada perintah Tuhan, supaya kami tetap melakukan firman Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, tapi kami mau hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas semuanya itu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa kalau selama ini kami masih hidup dalam sifat-sifat kegelapan. Ampunilah kami Tuhan, tapi kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh lebih setia lagi melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan hidup untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Seperti lagu kita hari ini, hidupku bukannya aku lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Tetap berdoa. bersuka cita. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.